Sayang, aku habis belanja kebutuhan kantor aku nih. Iya, sekalian aku beliin buat kamu juga. Gak apa-apa. Nanti aku kirim pakai ojek online ya. Oke, dah. Oh, mobil siapa sih nih? Kalangin bagasi mobil gue aja sih. Siapa lagi yang punya? Si rempong kan lewat samping. Siapa lagi? Halo? Iya, aku masih di luar. Kenapa? Oh, meetingnya dimajuin? Ya udah, oke, aku kesana sekarang ya. Ya, thank you. Eh, baju gue! Lu gimana sih? Sorry, nggak sengaja mbak. Hati-hati dong! Bentar, saya ambil tisu ya. Bentar. Oh, ini mobil lo? Emangnya kenapa mbak? Lo lihat dong, mobil lo itu udah ngalangin bagasi mobil gue, ribet tau nggak? Iya saya lihat. Terus lo udah nyiram kopi ke baju gue sama rambut. Mbak, saya kan udah minta maaf. Dan saya nggak sengaja. Lagian celana saya juga kena. Gara-gara lo, gue bisa telat meeting. Lah, lo yang telat ngapain nyalain gue? Yang ada gue juga rugi kali kopi gue tumpah. Ya elah, kopi lo itu nggak ada harganya dibanding waktu gue. So iya banget lo. Ih, semoga aja gue gak ketemu sama lo lagi ya. Ih, Sama. itu trolling ngapain di situ sih? Ngalangin jalan gue aja. Mikir. Bye. Apa? Dijodohin? Aduh, mama yang bener aja dong, Ma. Aku udah punya pacar, Ben. Ben itu nggak baik buat kamu. Mah, mama tuh nggak kenal siapa Ben. Kok bisa-bisa bilang kalau Ben tuh nggak baik buat aku sih? Kamu itu beliin HP kan buat Ben? Ini buktinya. Terus kamu bertransaksi juta, 2 juta, 1 juta, 500.000. Semuanya pakaian pria. Buat siapa? Buat Ben kan? Mama ngapain bongkar-bongkar kamar aku? Terus fotokopin ini semua? Ben itu baru pacar kamu. Terus kalau nanti jadi suami kamu gitu yang menopang hidup dia. Ma, cinta itu kan nggak bisa diukur pakai materi aja. Kamu pikir rumah mama ini, dibuat pakai cinta gitu? Ya enggak. Papa dan mama kamu bekerja keras untuk menghidupin kamu dan kakak kamu. Memberikan kehidupan yang nyaman, memberikan pendidikan yang tinggi. Semua karena uang. Emang sih cinta itu bisa membuat kalian berdua ada. Tapi semuanya kita bangun dengan kerja keras juga. Ya tetap aja aku tuh nggak suka caranya mama, materialis. Dan nabrak privasi aku cuma buat selidikin Ben. Apa kamu bilang? Mama materialistis? Justru mama itu realistis. Kenapa mama itu jodohin kamu sama Rasya? Mama itu tahu betul siapa Rasya. Dia anak yang baik dan akan bertanggung jawab penuh sama kamu. Coba aja papa masih hidup. Dia pasti lebih ngertiin aku. Nay, kalau papa kamu masih hidup, justru papa kamu yang akan menghalangi kamu sama Ben. Nay, lagian dijodohin tuh nggak apa-apa. Lo lihat gue sama Mas Doni. Sekarang kita udah nikah, ya walaupun pernikahan kita long distance, Mas Doni harus tinggal di luar kota, tapi asik-asik aja kok. Ya, itu kan karena lo jomblo, Kak. Gue kan punya pacar. Pokoknya aku tetap gak mau dijodohin. Kalau mama tetap maksa, aku bakal keluar dari rumah ini. Naya! Mah, Aduh, mama kenapa? Naya, Mama? kamu sekarang juga ambilin obat jantungnya mama di kamar. Iya. Mama jangan gini dong, Ma.
Nay, cepetan Nay. Mama nih bikin aku takut aja deh. Udah ya, Mama tenang dulu ya. Maafin Naya ya. Naya nggak ada maksud bikin mama sakit. Ini kan cewek yang nyebelin di parkiran kemarin. Apa iya cowok rese ini bakal jadi jodoh gue? Baru aja ketemu, udah langsung jatuh cinta. Iya kan, Syah? Syah, kamu tuh mirip seperti papa dulu. Waktu ketemu sama mama kamu. Ini kayak begini nih, ada grogi nih. Kamu sama Rosa kan? Iya. Udah. Santai, duduk lagi. Iya. Duduk. Duduk, Syah. Bu Dia, rasanya saya sangat lega sekali bisa mewujudkan keinginan terakhir almarhumah istri saya. Alhamdulillah Pak Helmi, saya juga. Apa yang dicita-citakan sama Bu Rosa akhirnya terwujud. Sebentar lagi kita besanan. Aku sama Rasya ngobrol di luar. Bentar ya, Pak. Iya. Anak zaman now, cepet capcus. Kenapa? Gue punya pacar. Jadi kalau lo nolak gue, dengan senang hati gue terima. Ya meskipun gue single, tapi ya lo pikir gue mau dijodohin sama lo? Oh enggak kali. Oh, jadi lo jomblo. Single ya? Bisa bedain nggak? Kalau single itu pilihan, kalau jomblo itu nasib. Sama aja, cowok kalau mau dijodohin itu namanya nggak laku. Udah sana, ngomong sama nyokap gue. Loh, Ayo. kenapa nggak lo aja? Kalau gue itu cuma menghargai bokap gue, makanya gue mau. Kalau dari awal tahu jodohnya lu juga nggak mau kali. Idih. Dasar cemen. Pagi. Deh bang, jodoh yang Mbak Naya ganteng banget kayak artis Korea. Jodoh. Nggak usah sok kegantengan. Orang dia yang bilang ganteng. Ya udah, kalau Mbak Naya nggak mau, apa ganteng sama Riri aja. Kenapa mata lo? Kelilipan. Iya nih, kelilipan opa ganteng, mata Riri jadi keganjal. Tuh sana masuk. Opa, sarangin. Jungkuk mah lewat kali. Sebulan. Apanya sebulan? Puasa? Kita nikah sebulan, abis itu cerai. Gak rame-rame, gak ngundang siapa-siapa. Begitu nikah, sebulan langsung cerai. Cerai? Ini tuh pernikahan ya. Sakral. Terus kalau cerai, ngapain lu mau nikah? Ada-ada aja. Bener-bener gak masuk akal nih. Ngaco nih. Ya itu karena gue gak mau ngeliat nyokap gue jantungan lagi. Justru kalau nyokap lo tahu masalah ini, bukannya makin-makin ya. Lo mau nyokap lo kenapa-napa ya? Aneh. Yaudah. Pokoknya kita harus cari cara buat ngomong sama nyokap gue. Setelah nikah, gue bakal cari alasan lagi supaya kita bisa cerai. Kok diem? Lo gak setuju? Siapa bilang? Oke. Deal. Oke. Deal. Anak-anak, deal ya. Tanggal pernikahannya udah ada. Ben, aku tuh lagi ada masalah. Kamu kok malah nongkrong sama temen-temen sih? Malah susah dihubungin lagi. Ya, maaf ya sayang, aku salah. Sekarang kamu mau ngomong apa? Jadi sebenarnya aku
mau dijodohin sama anak sahabat mama aku. Hani, aku lagi sibuk ya. Nanti aku hubungin lagi. Ben, kamu tuh dengerin aku gak sih? Aku tuh mau dijodohin. Iya, aku denger. Kamu mau dijodohin? Terus kamu mau? Ya, terpaksa aku iyain. Sayang. Ini tuh nyakitin banget sih aku dengar ya. Kamu udah gak sayang lagi sama aku. Kamu gak mikirin perasaan aku. Enggak gitu. Gak gitu gimana sih sayang? Kamu masih ragu sama pengorbanan aku selama ini ke kamu? Oh, jangan-jangan kamu udah tahu kan perjodohan ini dari dulu, ya kan? Makanya kamu ngasih tahu aku mendadak sekarang. Enggak, Ben, enggak. Enggak kayak gitu. Aku juga gak mau pisah dari kamu. Tapi ya gimana lagi dong? Seminggu lagi aku bakalan nikah sama Rasya. Apa? Seminggu lagi? Gue emang setuju nikah sama Rasya. Tapi gue bakal tunjukin ke mama kalau pilihan mama itu salah besar. Kakak tuh mau minta maaf. Mas Doni nggak jadi kesini, nggak dapat izin katanya dari kantor. Nggak apa-apa ya? Oh, iya nggak apa-apa kak. Naya, kamu tahu nggak? Itu penghulu sama calon suami kamu udah nyampe. Kita siap-siap yuk. Ayo sayang. Syah, nanti ingat ya, kalau Pak Penghulu sudah ngentakin tangannya, kamu langsung jawab. Dengar nih. Iya. Masya Allah, Syah. Calon istri kamu cantik banget, Syah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Rasya Utama bin Bapak. Sah. Alhamdulillah. Tidak sah. Pernikahan ini tidak sah. Ayo kita periksa. Mau dibawa kemana? Naya. Ben, Ben, lepasin. Jangan bikin malu. Apalagi sih sayang? Ini kan yang kamu mau. Aku harus berjuang buat kamu. Ayo kita periksa. Apa-apaan nih? Lepasin adek gue. Apaan lo? Enggak. Enggak, lo keluar sekarang juga. Nah, kita periksa sekarang. Ben, Apa sih? Ayo. lepasin nih. Lepas. Kamu ini siapa? Datang bikin ribut aja. Keluar saja. Keluar. Saya pacarnya Naya, Pak. Ayo, Nay. Ayo. Apa sih? Ayo, Nay. Lepas. Keluar. Keluar saya bilang. Ayo keluar. Udah keluar. Nay, ini ada apa sih? Mama, aduh.
Mama, ya ampun, Ma. Tante, Apa sih? Alhamdulillah Mama gak apa-apa. Mama cuma syok, kaget. Tapi kamu janji ya, kamu jangan berhubungan lagi sama Ben. Pak Helmi, Rasya, saya minta maaf ya. Iya, gak apa-apa Bu. Ini semua di luar kekuasaan kita kok. Tante yakin gak apa-apa? Mendingan sekarang kita ke rumah sakit aja ya? Kamu kok manggilnya Tante? Kan udah nikah. Panggil Mama, ya? Mama udah gak apa-apa. Mama baik-baik aja. Oh iya, Papa mau kasih tahu kalau Papa kasih hadiah sebuah rumah buat kalian berdua. Tapi sekarang masih direnovasi. Karena ada beberapa bagian yang belum rapi, jadi mungkin baru bulan depan kalian bisa isi. Jadi, berhubung rumahnya belum jadi, berarti kalian berdua harus tinggal di rumah Mama. Hira kan udah punya rumah sendiri, ya? Iya, saya setuju Bu. Satu lagi pesan Papa buat kalian berdua. Meskipun pernikahan kalian melalui perjodohan, tapi insya Allah kalian ini sudah berjodoh dari Allah. Kalian berdua harus menjaga marwah pernikahan kalian berdua. Harus saling menyayangin dan saling menghargai. Kok begini sih? Sya, gue jangan sebagai pihak pertama dong. Kesannya jadi kayak gue yang pengen nyerahin lo, kan lo yang pengen nyerahin gue. Lah kan emang lo yang mau nyerahin gua. Lagian sama aja kali artinya, meskipun beda bunyinya. Ya nggak bisa. Makanya di mana-mana tuh dikonsep dulu sebelum di print. Ulang. Iya, gue ketik ulang. Bawel banget sih. Terus pembagian kamar. Gue di kasur, lo di sofa. Udah pewek nih. Nggak bisa. Nggak, cepetan pindah. Gue mau di kasur. Nayana, Rasya. Apaan sih deket-deket? Nayana, Bukannya dibukain pintunya. Malah mepet-mepet. Rasya. Iya, Ma. Bentar. Iya, Mah. Mama ada surprise buat kalian berdua. Terada. Ini tuh buat honeymoon kalian berdua. Seneng ya? Yaudah enjoy ya. Bye. Tempatnya bagus juga. Adem. Harusnya gue kesini sama Ben. Tapi dia bikin gue malu depan keluarga gue.
tempat tidur gue. Ya udah, gue di sini. Nggak boleh. Gue nggak mau sekamar sama lo. Keluar. Ya udah sih, lo aja sana yang pindah kamar. Nggak, bangun. Jadi cewek nggak mau ngalah banget sih sama cowok? Kebalik. Keluar. Ayo, keluar. 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 Mau tidur di kamar sana kek atau di mana? Jauh dari sini. Cepet banget sih. Assalamualaikum, Mah. Waalaikumsalam, Rasya. Mama itu dari tadi telepon Naya. Kok susah sih? Mama mau bicara sama dia. Sebentar ya, Mah. Naya. Apa lagi sih, hah? Kita udah sepakat kalau mau ngapa-ngapain sendiri. Wait. Ya, Mah? Tadi ngomong apa sih? Kok mau hidup sendiri-sendiri? Maksudnya apa? Ini nih si Rasya. Nyebelin, bikin bete. Makanya aku pengen sendirian. Kalian berdua tuh ya, itu namanya lika-liku pengantin baru. Itu biasa, adaptasi. Pokoknya mama gak mau tahu. Sekarang juga kalian kirim foto-foto kalian yang mesra berduaan. Ya? Iya. Yaudah, dah, Mah. Bye. Pengantin baru sih. Nih, Mama minta kita foto berdua. Kok bisa pada kombakan begini sih pada minta foto berdua? Dasar kakek-kakek sama nenek-nenek. Apa lo bilang? Hah? Nyokap gue itu belum jadi nenek ya. Gue gak bakalan tuh kasih cucu apalagi dari lo. Ini, gue juga ogah kali punya anak dari lo. Dasar bawel. Lo yang bawel. Lo yang bawel. Siapa tanya gue, Sya? Lo tau ini tuh backgroundnya lagi bagus tuh. Ya, sini. Lo gak apa-apa? Nanya lagi. Ngalih tadi gue kepleset. Maksud gue apa sih? Sakit. Yaudah sini, gue antar lo ke kamar, ayo. Aduh, sakit. Udah pelan-pelan, ya. Aduh, bukan, gak bisa. Yaudah, sini. Gue gendong, ayo. Emang lo kuat? Kuat lah. Kenapa yang gendong gue bukan Ben? Ayo buruan, malah bengong. Naik. Iya. Jangan kenceng-kenceng pegangnya. Ih, gue takut jatuh sih. Iya lo gak jatuh, tapi pingsan habis itu gue. Lagian jatuh dari gendongan doang, bukan jatuh dari langit. Ih, kan gue barusan jatuh, gue gak mau jatuh kedua kali. Lagian lu pecicilan sih. Ih, enak aja. Lu tuh bener-bener gak empati ya sama gue. Kalau gue gak empati sama lo, gak mungkin gue gendong lo kayak gini. Kira turunin aja kalau lo gak ikhlas bantuin gue. Tuh turunin. Ya udah bagus kalau gitu. Nih. Lu pikir lo gak berat apa? Sat deh. Tuh, kamar lo udah deket. Jalan aja nih, Ri. Kasar banget sih jadi cowok.
Allah. Assalamualaikum warahmatullahi Sorry ya, gue pegang kakinya. Soalnya mau gue urut pakai minyak. Tuh. Ya, Tahan ya. itu sakit tuh. Pelan-pelan apa? Iya. Ini gue pelan-pelan kok. Aduh. Tahan ya dikit lagi. Udah. Cepet sembuh ya. Good night. Nyebelin banget sih. Kok rasanya jadi baik kayak gitu? Gue kan pengen cari keburukan dia. Mantap. Good morning and happy wedding, Pebinor. Berebut istri orang. Elah, Pebinor. Emangnya Naya bini lo? Gue ingatin sama lo ya. Naya itu pacar gue. Dan yang seharusnya menikah sama Naya itu gue. Bukan lo. Itu karena lo nggak bisa nempatin diri lo di keluarganya Naya. Makanya lo ditolak. Pakai nyalain gue lagi. Jadi lo mau apa sekarang? Terserah, lo maunya apa? Chef! Kaki gue udah enakan. Ben? Chef. Kamu kok tahu tempat ini? Ini dari medsos. Medsos? Kok ada posting apa-apa kok? Oh, ini pasti kerjanya si Mama. Ngapain sih diposting segala? Terus kamu ngapain kesini? Sayang, aku itu kangen banget sama kamu. Kamu pasti nggak ngerti perasaan aku sekarang itu gimana. Orang yang aku cintai menikah sama laki-laki lain. Iya, aku tahu aku salah. Aku nggak tegas. Tapi kamu ya jangan bikin aku tambah sedih dong. Maaf sayang. Ini aku cuma kebawa perasaan aku aja kok. Nggak lebih.
maafin aku ya. Sayang, kamu bisa bantu aku kan? Bantu? Kalau aku bisa, aku pasti bakal bantuin kamu. Memang sayang aku yang paling baik sedunia. Jadi gini sayang, sekarang itu aku lagi ada bisnis sama rekan aku. Nah, aku lagi kekurangan dana nih. Aku mau pinjam duit sama kamu. Kamu bisa kan? Nggak banyak kok sayang. Ya, cuma sekitar 20 juta aja. Kamu itu beliin HP kan buat Ben? Ini buktinya. Terus kamu bertransaksi 1 juta, 2 juta, 1 juta, 500.000. Ben itu baru pacar kamu. Terus kalau nanti jadi suami kamu gitu yang menopang hidup dia. Sayang. Kalau enggak 20 juta, 10 juta aja cukup kok. Nanti aku pasti balikin ke kamu. Ya udah, aku bantuin ya. Nanti aku bakal transfer 10 juta ke kamu. Makasih sayang ya. Peluk dulu. Sya. Dengar-dengar si Ben mau minjem duit sama lo. Apaan sih? Pembicaraan orang. Nih ya, meskipun cuma sebulan, gue itu suami lo. Ingat kata nyokap lo, kita tuh harus saling jaga marwah. Kenapa? Buru ya? Oh, tuh jangan-jangan lo udah mulai jatuh cinta sama gue. Idih, cemburu. Gear banget lo. Mana ada gue falling in love sama lo. Yang ada fall asleep kali. Oh, ya udah kalau gitu. Berarti nggak apa dong kalau gue berduaan sama Ben? Kalau gue sering ketemuan sama dia, kan bukan urusan lo. Oke, fine. Silakan. Lo sekalian aja bulan madu sama Ben. Gue balik ke Jakarta. Kok marah sih? Ih, tuh. Nay, kalian mau kemana? Aku mau pulang. Jadi sebaiknya kamu pulang juga. Nanti uangnya aku transfer. Nay. Bodoh amat. Mau Naya sama siapa? Sama suaminya. Yang penting Naya tetap cinta sama gue. Dan duitnya terus mengalir ke rekening gue. Sini gue bantu jalan. Mumpung gue masih baik nih. Udah, nggak usah. Ah, kalau nggak ikhlas nggak usah. Terserah. Loh. Kok kalian berdua nih udah pulang? Katanya 3 hari. Rasya tuh. Kaki Naya terkilir mah, makanya kita pulang. Daripada kenapa-napa. Kamu kekilir? Gimana sakit? Kita ke dokter aja yuk. Enggak usah mah. Ini udah diurutin Rasya kok semalam. Kamu dipijet?
Ih, perhatian banget sih kamu. Ya udah berarti pilihan mama selama ini tuh nggak salah dong menjodohkan kamu sama Rasya. Dia tuh perhatian banget lo sayang sama kamu. Duh. Iya, apaan sih mah lebay banget deh. Ah. Bentar ya, Mah. Aku angkat telepon dulu. Silakan. Wih, Bella, apa kabar lo? Iya, nih gue baru merit. Kok lu denger aja sih? Masih jadi stalker ya? Oke, kita ketemu aja ya. Kapan? Besok? Besok gue udah masuk kantor kok. Oke, see you Bel. Dah. Kamu seru banget sih telepon-teleponannya. Ya iyalah seru malah orang teleponan sama pacarnya. Nah iya. Depan kita aja dia berani angkat telepon dari cewek. Gimana di belakang kita? Di belakang aku. Itu teman kampus aku mah, Bella. Dia nelpon karena aku gak ngasih kabar kalau aku nikah. Tuh berarti tuduhan kamu tuh nggak bener. Iya. Aduh, belain aja terus menantu pilihan mama ini. Aduh, kenapa lagi sih? Tuh kan berarti kaki kamu tuh masih sakit. Gini. Besok ya kamu diantar Rasya aja. Ya, jadi pulang kantor bisa sama Rasya. Biar bisa bareng juga tuh pergi sama siapa tadi? Bella, ya kan? Iya, Pergi Bella. aja bertiga. Ya udah gak apa-apa, besok aku antar jemput Naya. Oke. Yaudah, mama kayaknya udah telat. Mama mau arisan, mama pergi dulu ya. Jagain, ya. Iya, Ma. Dah, baik-baik ya sayang. Hati-hati ya, Ma. Ya, bye. Hah, masa so baik ya depan nyokap gue. Besok pergi aja sendiri. Gue gak mau tuh ketemu sama Bella itu. Bodoh amat. Rasya, nyetirnya nggak usah ngebut-ngebut. Hati-hati, yang penting selamat. Siap, Ma. Ya udah kita jalan dulu ya, Mah. Hati-hati ya. Bye. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Stop. Gue mau turun di sini. Loh, kok berhenti di sini? Gue mau berangkat ke kantor sendirian. Ingat ya, nanti kalau ketemu sama Bella, jangan kegenitan. Awas lo kalau genit. Hai sayang. Halo. Kita udah mau sebulan. Gue udah brosek ini. Apa aja persyaratan kalau kita mau ngurus perceraian? Ini kan yang lo pengen? Jadi lo bisa bebas tuh, mau pulang pergi bareng si Ben. Gak perlu ngumpet-ngumpet lagi. Gue ngerasa berdosa aja kalau harus jadi saksi perselingkuhan kalian. Gue nggak selingkuh ya. Kok kesannya gue yang jahat di sini? Ya terserah mau nyebutnya apa. Emangnya lo sama Bella gimana? Emangnya nggak flirting juga? Stalker apaan tuh? Gue gak ada hubungan apa-apa. Orang ketemu aja belum. Kenapa lo cemburu? Cemburu? Males banget. Ya udah besok kita ngomong sama mama sama papa lo. Kita undang dengan alasan 1 bulan pernikahan kita.
Oke. Hai. Anak zaman sekarang, baru menikah 1 bulan, udah mau dibuat anniversary. Itu namanya zaman now. Kekinian. Itu udah kuno kali ya. Ada apa sih ini? Kalian berdua itu bikin penasaran. Ayo pulang cepetan. Jangan-jangan kamu... Bukan. Bukan. Jadi, Ma, Pa, aku sama Rasya mau. Assalamualaikum. Aku mau kasih cucu buat mama. Cucu. Alhamdulillah. Senang banget ya aku, Mas. Aduh, mama mau punya cucu. Selamat ya sayang. Iya, makasih Mama. Terus, Doni udah dikasih tahu kan? Doni udah tahu dong, Mam. Tapi dia nggak bisa pulang. Katanya banyak kerjaan. Pak Helmi, sini dong. Kasih selamat dulu. Sebentar lagi aku mau punya cucu. Ya selamat ya. Iya. Om turut senang-senang banget. Makasih Om, aku juga senang banget. Syah, Nay, Papa pengen cepat-cepat dapat cucu ini dari kalian. Jadi kapan dong? Segera ya. Ya, beneran loh. Iya. Tenang, kita adakan acara anniversary. Sekalian 4 bulan cucuku. Mama, kan aku hamilnya baru 10 minggu loh. Kecepetan dong, Ma. Mama udah gak sabar. Sambil nunggu Doni pulang dari luar kota, kamu wajib tinggal di rumah Mama. Karena kalau ada apa-apa, Mama yang bantuin. Pasti dong. Masa aku sendiri. Senang banget ya. Nih, aku mau tunjukin dulu ke Mama bentar ya. Mama harus lihat ya, ayam tuh ternyata tuh gemes banget. Ulala. Coba tuh makan gemes juga. Gimana nih? Kita kan nggak mungkin merusak hari kebahagiaannya Kahira sama Mama. Untuk sementara, kita tunda dulu perceraiannya. Mana papa kamu minta cucu lagi? Gampang apa? Boneka tinggal beli. Orang lo yang deket-deket. Papa yang maju-maju. Kak, lo gimana sih malam-malam gini minum es? Terpilok loh. Gue tuh lagi kepengen banget es campurnya koacong, tau gak lo? Pernah nyobain gak? Enak banget tau es campurnya, tapi jauh. Spesifik banget harus di situ. Harus, soalnya itu tempat kencan pertama gue sama Mas Doni. Semoga anak gue gak ngileran ya. Giliran sih kagak, lo nya yang meler. Emang nggak bisa pesan online? Dia gak jualan online. Ya ampun, zaman sekarang nggak jualan online. Gimana dong? Pengen banget tahu gue. Aku aja yang beliin deh, Kak. Keren banget sih Nay, laki lo, ya ampun. Udah baik, rajin sholat. Makasih ya. Sama-sama, Kak. Tapi nggak perlu berlebihan gitu juga, Kak. Ya oke. Ya udah, tapi aku ganti baju dulu ya. Ya. Tunggu ya. Emang iya sih, Rasya rajin ibadah dan baik. Kalau Ben, Jumatan aja nggak pernah. Stupid banget sih. Kenapa gue bandingin Ben sama Rasya? Kok bengong sih? Ayo cepetan.
Apa sih? Temenin beli es campur masa gue? Gue kan iparnya, lo bininya. Gimana sih lo? Udah sana cepet temenin. Males banget. Sorry. Lo kenapa sih pakai ngemen-ngemen segala? Ya kan gue takut tutup soalnya udah malam. Lihat dong tuh masih buka tokonya. Karena gue ngebut. Coba kalau enggak, udah tutup pasti. Pokoknya gue bakal bilangin ke nyokap gue kalau lo nyetirnya ugal-ugalan. Ya udah bilangin aja. Ini semua kan demi Kahira. Jadi gue ada pembelaan. Ya udah, kalau gitu gue laporin lo ke polisi biar lo di penjara selamanya tidur sendirian, gak ada yang nemenin. Mau? Apa lihat-lihat? Gak pernah lihat orang cantik. Iya juga ya. Kenapa gue jadi mendadak gugup gini? Tuh kan udah mau tutup. Lu sih dari tadi ngoceh mulu. Wah. Duh. Pak. Pak. Jangan tutup dulu, Pak. Tunggu, Pak. Jangan tutup dulu dong, Pak. Saya mau tutup, Mas. Urgent nih, Pak. Orang hamil lagi ngidam. Saya mau tutup, Mas. Capek, Mas. Kenapa, Mas? Dari tadi. Kayaknya sih dari tadi orang ngidamnya baru sekarang. Aduh, maaf, Mas. Gak bisa, Mas. Pak, tolong dong, Pak. Kayak nggak pernah punya bini aja, Pak. Aduh, saya capek, Bukan, Mas. Pak. Ini kenapa lagi gedor-gedor? Ya makanya dibuka dong mas pintunya. Duh, maaf, Bang Ke. Saya mau tutup, Bang Ke. Capek, Bang Ke. Aduh mas, nanti kita lebihin deh harganya. Nah, iya bener tuh. Maaf, nggak bisa. Saya mau tutup. Tapi AC masih ada kan? Duh, bahan-bahannya juga udah habis, Mbak. Ya udah kalau gitu kuahnya juga nggak apa-apa deh, Pak. Kok kuenya doang? Ya kan pengennya esnya. Kuah juga nggak apa-apa kali. Saya juga. Jangan saya, Pak. Maaf, Mas. Aduh. Maaf, Mas. Ada apa sih ini ribut-ribut? Ini, Bos. Ada pembeli rese, Bos. Maksa aja, Bos, dari tadi, Bos. Jadi gini kok, kakak saya itu lagi hamil. Nah dia ngidam pengen es campur. Nah kalau misalnya nggak kita beliin, anaknya ileran, kok mau tanggung jawab? Ya udah, saya bikinin ya. Tapi nggak lengkap isiannya. Ya, nggak apa-apa. Oh ya, ntar Udah ya. masuk. Tadi kayak. Tahan. Kenapa gue jadi perhatian ya sama ini cowok? Aduh. Tahan. Udah enakan? Belum. Aduh, sakit. Sorry ya, gara-gara nurutin Kahira lo jadi celaka. Gak apa-apa. Kalau lo ngidam, gue juga bakal ngelakuin hal yang sama. Apaan sih? Sakit. Lupa. Kalau ngayal nggak usah ketinggian. Iya, maaf. Kenapa aku semakin hari semakin nyaman dengan Naya? Rasanya jadi takut kalau kita harus berpisah. Ya udah, pulang yuk. Kasihan Kahira udah nungguin. Yuk. Yuk. Ini bawa aja. Lu terserah lah. Gimana hari ini? Bisa kerja? Tangan lo masih sakit kayak gitu. Besok-besok kalau Kahira minta yang aneh-aneh nggak usah diturutin. Ya enggak dong, kasihan. Lagian suaminya kan lagi nggak ada di sini. Kalau bukan kita, siapa lagi yang jagain dia? Kenapa sih? Ini orang perhatian banget. Kan gue jadi gimana gitu. Makasih loh, udah dijemput. Apalagi bentar lagi mau disetirin. Perhatian banget sih. Gak usah kegeeran ya. Ini ungkapan terima kasih karena lo udah perhatian sama Kahira. Oh gitu. Apa senyum-senyum? Gak cakep. Orang senyum nggak boleh. Udah yuk. Diomongin nelpon kan? Udah, cuekin aja. Jangan. Kasian tau. Udah, angkat aja. Halo kak. Iya kak. Bilangin aja dong, gue pengen kue rangi. Kue rangi? Di mana kak belinya? Gak ada yang jual. Ya carilah sampai ketemu.
Udah nggak apa-apa, tenang aja Kak. Nanti kita cari ya. Tunggu ya. Oke. Assalamualaikum. Dah. Dibilangin gak usah diturutin. Udah nggak apa-apa, kita cari aja sih. Baru juga jam segini. Gue tahu kok tempatnya di mana. Nih. Usahain ya. Jangan-jangan kita cuma dikerjain sama Kak Hira. Biar kita bisa pergi terus berduaan. Oh atau lo-nya yang cari muka depan nyokap gue sama Kak Hira. Ya kan lo pura-pura baikin mereka kan? Apaan sih? Ya enggak lah. Lagian apa untungnya juga buat gue dan dia. Kalau dia bisa sendiri atau ada suaminya, gak bakalan dia nyuruh kita. Gue juga udah setuju kan kita nikah selama 1 bulan. Wih, dapat di mana nih? Tanya aja sama Rasya. Dia yang tahu tempatnya di mana. Gua nggak ngerti. Ya gitu ya. Kak Hira sama Mama harus tahu. Rasya kalau nyetir mobil tuh ngebut banget. Sampai stres aku tuh liatnya. Dia gitu ceroboh. Bisa-bisanya tangannya kejepit sama rolling door. Kan demi kakak kamu, lagian kue ini tuh susah banget lo dicarinya. Di mana-mana tuh belum tentu ada, ya kan? Iya sih, gue jadi lo ya. Gue berterima kasih banget sama cowok gue. Beneran. Masa dia rela kenapa-napa demi gue? Mana ada Ipar kayak gitu, ya Ma? Dan lo tuh beruntung dan harus bersyukur. Gue jadi lo ya. Gue jagain tuh Rasya biar gak dideketin sama cewek lain. Ya Ma ya? Setuju. Lagian gini ya, kita itu kan cari suami. Bukan saja mencintai kita. Tapi dia itu rela berkorban, mencintai keluarganya dan nerima keluarganya apa adanya. Kebayang gak sih kalau jadi sama laki-laki sembarangan? Ya itu kan gak baik. Makanya kenapa laki-laki itu minta ke orang tuanya. Karena dia itu harus menyatu sama keluarganya. Ya kan? Bener. Nah itu Rasya. Ya kan? Udah, kenyang. Mau minum dulu. Makasih cantik. Udah. Dikit amat ya capek-capek beliin juga. Iya namanya juga orang ngidam. Nanti kamu juga ngerasain. Udah ya, Mama aja yang makan ya. Mama suka juga kok ini. Beneran deh. Enggak usah. Nih, aku mau taruh kulkas. Siapa tahu dia mau lagi. Apa sih? Rasya, telepon tuh. Dari Bella. Halo Bel, besok kita jadi ketemu kan? Oke, kabarin aja tempatnya di mana. Tenang, ntar gue samperin kok. Yaudah, see you ya, bye. Perasaan dari kemarin janjian mulu, tapi nggak jadi tuh ketemuannya. Kayak janjian sama direktur aja. Secara teknis, Bella itu emang direktur. Bokapnya yang punya perusahaan yang dia kelola saat ini. Jadi susah jadwalnya. Oh ya udah kalau gitu pacarin aja. Siapa tahu kan lo bisa jadi CEO. Atau bulan depan lo nikahin tuh si Bella. Biar enak tidur di kasur, nggak di sofa lagi. Ya kan? Yaudah pindah. Ayo pindah. Ingat perjanjiannya. Lo tidur di sofa. Ayo cepetan. Oh ya Rasya, thanks ya waktunya hari ini. By the way, gue kayaknya harus cabut duluan deh, soalnya cowok gue udah nungguin nih di depan. Ya udah, sama-sama. Salamnya buat cowok lo. Oke siap. Nanti kalau misalkan anak-anak ngajak ngumpul bareng, ajakin istri lo ya. Biar misalkan gue ketemu dia di jalan, gue jadi tahu. Siap. Oke, thank you ya Syah. Iya. Yuk, gue duluan ya. Iya, gue juga mau cabut. Oke, thank you. Ya. Itu bukannya si Ben. Mau ngapain dia? Hai sayang. Hai sayang, apa kabar? Udah dari tadi. Wah. Nggak bener nih. Tapi gue nggak tega ngasih tahu Nayana soal kejadian ini. Ini rumah kita. Ya, Bagus juga fasadnya. mulai sekarang kita bakal tinggal di sini. Dan minggu depan itu syukuran rumah ini. Tapi jangan lo pikir gue berubah pikiran karena gue mau tinggal di rumah pemberian bokap lo ya. Ingat,
kita harus tetap kasih tahu ke mereka soal perceraian kita. Baru juga dipuji fasadnya bagus, nggak usah dibuka pintunya. Katanya desain interior. Di mana pintunya bisa dibuka? Orang kuncinya di sini. Hah. Malu sendiri kan? Ngoceh mulu sih. Untung si Riri mau gua ngasih duit 100.000. Mau dikasih tahu alamat baru Naya. Mobil Naya nggak ada nih. Pasti nggak ada orang di dalam. Bagus juga rumahnya. Kasih kunci. Mewah juga nih kamarnya. Rasya. Enak banget ya lu. Nikah sama Nayana. Dapat rumah semewah ini. Si kosong. Wow. Wow, banyak juga perhiasan Nayana. Naya, ini kok nggak dikunci sih pintu rumahnya? Pasti dia lupa. Makasih Mas, Bu. makasih ya. Ya. Iya, makasih udah datang. Makasih Mas ya. Makasih. Iya, main dulu, makasih Ma. udah. Ya, makasih Mas ya. Makasih ya. Sebentar. Nih, Ri, ini bagiin aja sama security depan ya. Ya udah, kamu hati-hati. Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih sama Papa, Kak Hira, dan Mama. Karena udah nyiapin acara syukuran ini. Dan alhamdulillah acaranya bisa berjalan dengan lancar ya. Tapi sebenarnya ada satu hal yang mau aku sama Naya bicarain sama kalian. Buruan. Jadi Iya, jadi sebenarnya aku sama Naya mau Kamu tuh bukannya di silent. Lo bukan aku loh main ini. Gak ada yang telepon kok. Gimana? Loh.
Bukan aku juga. Kayaknya bukan di sini suaranya. Iya, bukan dari sini. Kan dari dalam deh. Coba kita cek. Sebentar. Ben? Lo ngapain di sini? Kamu maling ya? Hah? Itu apa? Ambil, Pak. Diam. Ambil, Pak. Maling kamu ternyata ya? Ada apa lagi sih? Kemana kamu? Diam! Diam kamu! Diam! Diam! Ben? Apaan sih kamu? Kok bisa ada di kamar ini? Kamu tuh masuk ke rumah orang kayak maling ya? Dia bang maling. Nay, dia ambil perhiasan kamu kan? Kado dari papa kan ini. Nah, tolong maafin aku ya. Tolong ngertiin aku sayang. Aku ngelakuin ini semua buat kamu. Aku itu cinta banget sama kamu. Aku udah janji kan sama kamu kalau aku akan perjuangin kamu apapun caranya. Aku percaya sama kamu, Ben. Tapi kayaknya aku salah. Atau kamu yang salah? Ini apa-apaan sih? Kamu masih berhubungan sama dia? Tante, Nayana itu masih cinta sama saya. Walaupun Tante jodohin Nayana dengan Rasya, Nayana pasti akan tetap cinta sama saya. Buktinya, mereka punya surat perjanjian nikah kan? Mereka cuma menikah hanya 1 bulan, Tante. Dan setelah itu Nayana akan kembali pada saya. Benar kan, Nayana? Mama. Nih, siapin mobil. Kita bawa mobil ke rumah sakit ya. Ayo. Saya hati, Sa. Ngapain? Udah, lo jauh-jauh dari nyokap gue. Keluar, saya bilang. Keluar. Keluar. Sya. Mama gimana? Mama jantungnya kambuh. Tapi kalau besok kondisinya udah baik, Mama bisa rawat jalan. Mudah-mudahan Mama bisa semakin membaik. Untung aja lo cepat bawa Mama ke rumah sakit. Kalau enggak, makasih ya, Sya. Sakit ya? Enggak. Cuma luka dikit doang kok. Gue minta maaf ya, Sya. Sya, kayak kita nggak bakalan cerai dalam waktu dekat ini. Nek, aku bakal tetap ada di sisi lo sampai semuanya baik-baik aja. Gue takut, Sya. Gue bingung.
Nay, kenapa sih lo bisa cinta banget sama Ben? Gue pengen tahu alasannya apa. Biar gue yakin kalau gue emang gak pantas mencintai lo. Gue kenal Ben karena dia nyuplai barang ke kantor gue. Kok gak angkat sih teleponnya? Bu Anita kemana sih? Mbak Nayana. Pasti ini Mbak Nayana dari desain interior ya? Iya, Mbak mau ketemu sama Bu Anita kan? benar Pak. Kebetulan Bu Anitanya sudah ada di dalam, Mbak. Silakan masuk. Maaf, Mbak. Sebelah sini. Mama nih, lepasin! Lepasin ya! Lepasin! 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 Lepasin ya! Lepasin! Lepasin! Awas lu macam-macam lagi. Semenjak kejadian itu, Ben selalu nawarin untuk antar jemput. Ya gue liatnya Ben orang yang baik, orang yang tulus. Ya walaupun dia sering kehabisan modal, tapi itu karena klien katanya sering telat bayar. Makanya gue bantuin dia. Tapi Mama sama Kahira tuh ngeliatnya beda. Apapun yang jadi pilihan gue itu selalu dianggap salah. Tapi gue gak mau bikin Mama kecewa. Gue gak mau bikin Mama tambah sakit. Dan terus Mama Hah? Rasya, Naya kemana? Lagi nemuin dokter, Mah. Mah, aku boleh ngomong soal Naya nggak? Iya. Soal perceraian kamu dan Naya. Mah, Mama pengen kan lihat Naya bahagia. Pasti. Tapi aku nggak bisa bikin Naya bahagia, Mah. Naya itu cintanya sama Ben. Cuma Ben yang bisa bikin Naya bahagia, Mah. Tapi Ben itu bukan anak yang baik. Aku tahu, Mah. Seorang ibu pasti pengen yang terbaik buat anaknya. Tapi aku nggak mau aja lihat Naya nggak bahagia, Mah. Rasa Naya nggak bisa dipaksa. Dan aku juga yakin, Mama juga nggak pengen hal seperti itu terjadi. Dan itu cuma butuh dikasih kesempatan, Mah. Mungkin dia bisa berubah. Dan Ben bisa sepenuhnya bisa bikin Naya bahagia. Terus kamu gimana, Rasya? Karena Mama bisa melihat kamu sayang dan cinta sama Naya, kan? Justru itu, Ma. Aku mau coba untuk mengikhlaskan Naya. Aku nggak mau Naya terjebak dalam pernikahan tanpa cinta.
Dan aku pengen memastikan kalau Naya itu bisa bahagia ke depannya. Sekarang yang Mama pikirkan, apapun itu, yang penting pada akhirnya Naya bahagia. Terima kasih kamu udah baik sama Naya. Iya, Ma. Mungkin sejak awal ini emang udah salah. Dan makin salah saat gue mulai jatuh cinta sama dia. Oke, nyampe kita. Sayang, makasih udah antar aku kemari ya. Dan makasih juga untuk waktunya hari ini. Good night. Ya, kamu hati-hati di jalan ya. Cak, kita mau ngapain sih kesini? Temuin Ben. Gue udah gak ada harapan lagi sama dia. Gue udah bicara sama Mama. Dan Mama mau ngasih kesempatan buat Ben. Cak, tunggu dulu deh. Udah, temuin Ben dulu aja. Taran lagi ngobrolnya. Nay, aku bisa jelasin semua. Ya, semua yang aku lakuin ini untuk kamu, Nay. Ben, Kamu gak percaya sama aku. Kamu meragukan cinta aku ke kamu. Nay, aku ini tulus banget sama kamu. Sayang, ini dompet kamu ketinggalan. ini siapa Ben? Hai, aku Bella, pacarnya Ben. Oh jadi bener, selama ini kamu cuma manfaatin aku doang? Enggak, Nay. Aku bisa jelasin, Nay. Kita putus. Nay. Jadi kamu ngeduain aku, terus kamu manfaatin aku juga? Gue nggak boleh kehilangan dua-duanya. Nayana. Nay! Ternyata Mama benar. Kahira juga benar. Semuanya benar. Ben benar-benar jahat. Sayang, aku minta maaf, maafin aku. Enggak, kamu pergi. Kamu harus dengar penjelasan aku dulu. Aku sama Bella cuma teman. Enggak, aku nggak percaya sama kamu. Kamu itu harus percaya sama aku, Nay. Gak mau, kamu tukang bohong, tau nggak? Enggak.
Aku nggak ada komitmen apa-apa sama Bella. Dia aja yang baper karena aku baik sama dia. Please percaya sama aku sayangnya. Enggak, Ben. Aku nggak percaya sama kamu. Pergi dari sini. Sayang. Enggak, aku bilang pergi. Ya, oke. Aku akan pergi dari sini. Tapi sama kamu. Tempat ini nggak aman. Banyak premannya di sini, ya? Enggak. Aku bisa pergi sendiri kok. Kali ini aku sungguh-sungguh sama kamu. Tempat ini nggak aman. Wey, enak-enakan lo berdua pacaran di sini ya? Hah? Tempat ini disewa. Kalau lo mau pacaran, bayar. Bang, sorry ya. Sorry. Kita nggak punya uang, Bang. Mulai zaman sekarang. Lu pacaran masa nggak punya uang? Ya, serius, Bang. Kita nggak punya uang. Terus ya? Bang. Nenek! Gua pokok lu! Bang! Ambil. Ya kali bos! Wah, jangan kabur lu! Kejar! Coba lo teriak. Ambil lo. Jagoan lo, ha? Pergi nggak lo berdua? Pergi nggak? Beraninya sama cewek. Aduh. Lo nggak apa-apa? Gue bodoh banget, Syah. Gue nganggep Ben itu segalanya. Pusat kehidupan gue. Gue buta banget. Karena ego gue ingin Ben jadi yang terbaik. Sampai gue gak sadar. Orang yang selalu ada di sisi gue. Yang selalu ada setiap gue butuh itu cuma lo, Syah. Dan karena Ben, gue sampai deny perasaan gue sama lo. Maafin gue ya, Syah. Gue baru sadar sekarang. Gue ngerti kok. Kalau lo gak cinta sama gue. Kalau lo gak mau nerusin lagi pernikahan kita. Bahkan dari awal, pas kita akad, gue ngucapin ijab kabul dengan tulus, Nay. Dan berjalannya waktu, gue jatuh cinta sama lo, Nay.
istri gue. Lu gak mau ngapusin air mata gue. Keluar terus nih, gak berhenti-berhenti. Gue mau ini terakhir kalinya gue liat lo nangis. Karena Kenapa? karena muka lo jelek banget kalau nangis. Nyebelin nih, orang lagi serius juga. Siapa yang nyebelin orang aku lucu, imut dan mengemaskan kayak gini? Kata siapa? Kata aku tadi. Bener ya? Hah? Tadi banget. Ya Allah, ini untuk pertama kalinya Rasya, suamiku, menjadi imam dalam sholatku. Terima kasih ya Allah, Kau kirim aku malaikat penjagaku. Ya Allah, jika Naya adalah jodoh hamba, jodoh yang Engkau kehendaki, maka izinkanlah hamba menjalankan kewajiban hamba untuk menjadi suami dan imam yang baik baginya. Amin ya Rabb. Nay, memangnya kamu benar-benar mau menerima aku sebagai suami kamu, sebagai imam kamu? Iya, Syah. Aku akan menerima kamu apa adanya. Dalam sakit dan sehat, dalam susah dan senang. Aku akan mempercayakan hidup aku sama kamu. Aku pasti bakal makin jatuh cinta sama kamu. Karena aku udah jatuh cinta. Ya, meskipun sempat mau ditinggalin. Dasar ya. Beneran ya. Aduh, sakit. Udah. Memang benar bahwa jodoh dalam Islam itu sudah ditentukan oleh Allah dan menjadi rahasia ilahi selain maut, nasib, dan rezeki. Tapi jika kita tidak jaga, tidak kita sayangi, jodoh itu akan berhenti. Jadi kita harus jaga dan sayangi jodoh kita sampai mau memisahkan, bukan?